Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Rabu 11 Februari 2026. Sari berita penting. Ratusan kotak amal yang diamankan di Bungo, ada sebagian terafiliasi terorisme. Berita kedua, ratusan suku anak dalam alias kubu Tebo dikabarkan bergerak ke Jambi unjuk rasa ke Gubernur, DPRD, dan Polda Jambi. Berita ketiga, rehabilitasi aliran sungai korban Galudo, 150 personil dan 22 alat berat dikerahkan ke titik kritis. Berita selengkapnya. Berita kedua, ratusan warga suku anak dalam SAD alias Kubu di Kabupaten Tebo dikabarkan mulai bergerak menuju ke kota Jambi untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi, dan Kepolisian Daerah Polda Jambi. Aksi ini dilakukan oleh sekelompok SAD yang berada di wilayah Taman Nasional Bukit 30 TNBT dan Taman Nasional Bukit 12 TNBD. Warga SAD ini ingin menyampaikan tuntutan diantaranya pengakuan hak wilayah adat serta pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam tuntutannya, SAD meminta pemerintah Provinsi Jambi agar segera menetapkan desa adat di kawasan Bukit 12 Desa Tanah Garo. Selain itu, mereka juga meminta penyediaan lokasi perkebunan di kawasan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan SAD, sekaligus membuka akses jalan menuju pemukiman mereka. Tidak hanya itu, SAD juga menuntut pembangunan fasilitas dasar berupa layanan kesehatan, sekolah, serta balai adat di kawasan pemukiman SAD. Jadi maksud suku anak dalam ini macam mana cara tentang kami suku anak dalam yang kesulitan, kami dikejar segala sisi. Iya. Dikejar segala sisi macam mana? Bertempat kami di hutan tanah jelajah kami yang di HPL, hak milik kami yang sudah dirampai orang. Kami dikejar, satu dikejar oleh masyarakat, dua dikejar oleh apa namanya perusahaan. Nah, itu mungkin terjadi ada pemukulan, ada pemakaran terhadap suku anak dalam. Cuman yang jadi pening kami suku anak dalam bagi bodoh itu mungkin kami butuh bertemu dengan rajo, kami berserah nasib desa dimanapun atau perusahaan dimanapun ataupun termasuk pemerintah cuma tahu kesalahan suku anak dalam. Iya. Ya kan? Iya. Seharusnya harapan kami pemerintah, oke lah, bukan kami tidak mau disalahi, bukan. Kami harapan kami terhadap pemerintah, kami dicarikan solusi untuk ke depan, masa depan anak cucu kami seperti apa yang layak hidup seperti masyarakat luar. Ya, betul. Jangan hanya setiap kali pertemuan dengan desa, pertemuan dengan perusahaan, pertemuan dengan pemerintah hanya tahu kesalahan suku anak dalam. Mengapa suku anak dalam meresahkan masyarakat? Mengapa suku anak dalam meresahkan perusahaan? Cuma itulah yang dibahas dari dulu sampai sekarang. Seharusnya pemerintah siap menyalahkan suku anak dalam, siap juga mencari solusi bagi untuk suku dalam. Iya, betul. Itu yang kami harap. Iya, betul. Nah, teman dulu orang luar menyuri tanah kita. Ya kan? Ya. Sekarang kita menyuri sawit orang. Iya. Ya kan gitu hukum. Karena pemerintah tidak ada mengakui keberadaan orang rimba. Ya kan? Makanya pengennya kita ke Jambi ini nanti kita sebut pada umum akui tentang keberadaan atau kampung adat orang desa adat ini yang minta diakui, sehingga kita punya status hukum yang kuat. Nah, kalau sudah punya status hukum yang kuat, artinya kita sebagai warga Indonesia, ya kan? Kita ada dua payung hukum, hukum adat, hukum negara yang melindungi. Kalau sekarang kita lemah ini karena statusnya baru hukum adat. Hukum adat itu
orang luar mengharapkan ada kita, makanya lemah. Itu sebenarnya. Jadi itu mongko kami datang rame-rame untuk menemui Rajo, bukan tujuan lain-lain bukan. Karena setiap kelompok kejadian suku anak dalam sama. Nah, kesetaraan suku anak dalam penderitaannya sama. Nah, jangan pula Rajo-Rajo salah tangko, suku dalam ini lah demo ke Rajo Jambi. Oh tidak, kami mau bersembah bersujud dan Rajo Jambi kami. Jadi tujuannya Gung mau menemui Bapak Gubernur itu hanya untuk meminta pemerintah mengakui suku anak dalam bahwasanya memang jadi warga negara Indonesia dan pemerintah memperhatikan pola kehidupannya ya. Betul. Supaya pola perekonomiannya pun menjadi baik untuk masa depan anak cucunya juga. Betul. Untuk menempatkan kampung desa adat ya. Desa adat untuk minta fasilitas pendidikan, kesehatan, dan akses jalan ya. Akses jalan sama lokasi untuk perkebunan suku anak dalam ya. Supaya kawan-kawan yang dari dalam tidak lagi melakukan pencurian-pencurian buah-buah sawit masyarakat ataupun PT ya. Untuk menertibkannya ya. Menertibkan dan menunjang perekonomian ya. Oke, terima kasih Temenggung. Tuntutan yang sama juga bakal disampaikan oleh SAD di kawasan TNBT Bukit 30. Mereka meminta agar pemerintah menyiapkan kawasan atau wilayah kelola khusus untuk suku anak dalam. Hal ini dibenarkan oleh Muhammad, pendamping SAD di Muarotabir. Dikatakannya keberangkatan rombongan SAD difasilitasi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Sedikitnya 2 unit bus disiapkan untuk mengangkut warga SAD dari Kabupaten Tebo menuju ke kota Jambi. 1 unit bus telah diberangkatkan hari ini, sementara 1 bus lainnya dijadwalkan berangkat besok, ungkap dia. Selain dari Kabupaten Tebo, WALHI juga memfasilitasi kelompok SAD dari wilayah lain untuk bergabung di kantor WALHI Jambi sebelum bergerak bersama menuju ke kantor Gubernur Jambi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah Provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi, maupun Polda Jambi terkait rencana penyampaian aspirasi tersebut. Sumber berita Portal Tebo. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.